Pak Wiji, apa kabar Pak Wiji? Apa kabar? Ya Pak, sehat Pak. Aduh, keren banget. Tapi Prof Cepi, ya silakan. Ya. bisa barangkali kita semua panas. Ya, silakan Prof. Sudah bisa barangkali kita mulai. Siap. Semua. Ya. Ada semua? Ya, nanti menyusul beberapa lagi kan sudah 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah berenam Prof. Oke. Silakan Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para pembimbing 1, saya lihat di sini ada Pak Mursalim Nohong dengan Ibu, ini saya nggak lihat ini, Ibu Andi Reni, Prof. Andi Reni, ya. Belum masuk ya, Bu Andi Reni ya. Yang terhormat juga Pak Nurdin Rasid, Prof Nurdin Rasid sudah bisa hadir, ya. Terus Prof Ria juga sudah hadir ya, Prof Ria sudah ada. Selamat datang. Dan tentunya yang KPS yang sudah menyediakan untuk ujian seminar ini. Dan para mahasiswa tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan dari Saudara Elisam, saya atas permintaan untuk ujian proposal hari ini, ya. Untuk itu saya persilahkan untuk mempresentasikan disertasinya, ya. Jangan terlalu lama, ya 10 sampai 15 menit, ya 10 menit lah, jangan terlalu lama, ya karena ini siang juga, saya juga tadi ketiduran. Oke, saya persilakan untuk presentasikan. Silakan Pak Elisam. Baik, terima kasih Prof Cepi Pahlevi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk seminar usulan penelitian proposal disertasi yang kami ajukan ini. Sebelumnya izin untuk share screen dulu. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini untuk melakukan seminar usulan penelitian disertasi pada program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Elbisam, angkatan 2018 genap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim promotor yang juga sebagai tim penilai, yaitu Profesor Dr. Cepi Pahlevi, SE/MSI, Dr. Ada Haja Andi Reni, MSI, PhD, dan Dr. Mursalim Nohong, SE/MSI. Kemudian sebagai anggota penilai yang lainnya adalah Profesor Dr. Nurdin Rasid, SE/MSI, Profesor Dr. Ria Mardiana, SE/MSI, Dr. Nurjana Hamid, SE/MAGR, dan Dr. Anas Iswanto Anwar, SE/MA, yang kebetulan sebagai KPS juga. Judul penelitian disertasi, usulan penelitian disertasi ini adalah peran moderasi operating efisiensi dan suku bunga pada pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan, yaitu studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index Bursa Efek Indonesia. Pendahuluan, latar belakangnya adalah nilai perusahaan merupakan aspek terpenting untuk menganalisis kesehatan keuangan perusahaan dan atau untuk mengambil alih perusahaan.
Semakin besar nilainya, semakin baik posisi perusahaan secara finansial dan semakin baik prospek perusahaan tersebut bagi calon investor. Nilai perusahaan yang meningkat akan meningkatkan kekayaan pemegang saham yang merupakan tujuan utama setiap perusahaan. Nah, data berikut diambil pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Tobin Key menunjukkan bahwa ada kecenderungan secara rata-rata menurunnya nilai perusahaan syariah pada periode tahun 2015 sampai 2019 tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan syariah dalam penelitian ini itu memiliki aturan rasio keuangan yang spesifik terkait pendanaan hutang dan pendapatan usahanya. Yang pertama adalah adanya keunikan karakteristik perusahaan-perusahaan dengan adanya ketentuan dalam struktur modalnya, di mana total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang kedua adalah total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Jadi terkait dengan pembiayaan hutang dan pendapatan atau revenue usaha dari perusahaan-perusahaan syariah ini. Kemudian ternyata dalam berbagai riset, ternyata profitabilitas dan leverage itu juga merupakan faktor penentu terhadap nilai perusahaan yang paling sering diteliti. Mulai dari Chaudhry 2010 sampai dengan Hirdinis dan Ngokdang tahun 2019. Berbagai penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan hasil dengan penggunaan pengukuran dan metode yang berbeda. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan masih terdapatnya inkonsistensi yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, berikut ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian antara profitabilitas dengan nilai perusahaan tersebut, di mana berbagai penelitian itu menunjukkan ada yang pengaruhnya positif terhadap nilai perusahaan, ada yang pengaruhnya negatif, dan ada yang tidak berpengaruh sama sekali, baik untuk profitabilitas terhadap nilai perusahaan maupun leverage terhadap nilai perusahaan. Ini merupakan riset gap yang ada dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan riset gap tersebut, maka rumusan masalahnya adalah ditemukannya inkonsistensi hasil penelitian pengaruh antara profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka masalah penelitian yang diajukan adalah bagaimana mengembangkan model penelitian empirik untuk mengatasi inkonsistensi pengaruh antara profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, berdasarkan risk gap tersebut, maka model penelitian empirik yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah ada dua. Yang pertama kan variabel moderasi operating efisiency sebagai karakter internal perusahaan dan suku bunga, dan diharapkan dapat memoderasi pengaruh antara profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah nilai profitabilitas dan nilai leverage itu yang diambil nanti adalah nilai prediksinya. Jadi menggunakan persamaan simultan untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka masalah penelitiannya adalah sebagai berikut. Apakah variabel determinan yang diusulkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap profitabilitas? Apakah variabel determinan leverage yang diusulkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap leverage? Kemudian, apakah profitabilitas dan leverage itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan apakah profitabilitas dan leverage itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh operating efisiensi dan suku bunga? Itu masalah penelitiannya. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh dari determinan yang diusulkan, determinan profitabilitas yang diusulkan dalam penelitian ini terhadap profitabilitas. Pengaruh dari determinan leverage yang diusulkan dalam penelitian ini terhadap leverage.
Kemudian pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan, serta pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh operating efisiensi dan suku bunga. Nah, teori utama yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah teori signaling, yaitu untuk menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini signaling teori bermula dari ketidakseimbangan yang dikembangkan oleh Akerlof, kemudian dikembangkan lagi oleh Spence, yang intinya berbicara mengenai adanya asimetri informasi yang terjadi antara pihak manajer dengan pihak investor, sehingga manajer perlu memberikan sinyal berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen dalam merealisasikan keinginan stakeholder dalam bentuk laporan keuangan. Nah, menurut Raju dan Roy, bahwa profitabilitas itu merupakan informasi yang baik dan mengindikasikan kondisi perusahaan dalam kondisi yang baik. Jadi semakin tinggi profitabilitas, maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan gitu. Itu juga dengan penggunaan hutang gitu. Itu juga menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage, maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan gitu. Jadi itu berdasarkan kepada teori signaling tersebut. Dan berikutnya adalah teori-teori pendukung. Ada teori trade-off teori yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller. Kemudian ada teori pecking order yang dikembangkan pertama kali oleh Donaldson. Kemudian ada teori microfinance yang kembali mengemuka karena adanya krisis keuangan global gitu, pada tahun 2007 sampai 2009, di mana kondisi keuangan di level perusahaan itu bisa mempengaruhi kondisi makroekonomi secara keseluruhan dan sebaliknya. Nah, ini kerangka konseptual yang kami ajukan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah profitabilitas itu akan diprediksi oleh 5 variabel determinannya, antara lain leverage, capital intensity, firm age, dan growth firm serta firm size. Kemudian leverage juga akan diprediksi oleh determinannya, ada 5 determinan juga, profitabilitas, firm size, growth opportunity, kemudian firm risk, dan liquidity. Selanjutnya adalah nilai prediksi dari profitabilitas dan leverage itu akan diuji kepada nilai perusahaan dan dimoderasi oleh suku bunga dan operating efisiensi. Berikut adalah hipotesis penelitian. Ada sekitar 16 hipotesis penelitian, yang 5 merupakan hipotesis terkait determinan leverage, yang 5 lagi terkait dengan hipotesis determinan profitability. Jadi untuk leverage terhadap profitability, kita memperkirakan hubungannya adalah negatif. Kemudian untuk firm size hubungannya juga negatif. Growth firm terhadap profitability diperkirakan positif. Capital intensity diperkirakan positif terhadap profitability, dan firm age juga diperkirakan positif terhadap profitability. Begitu juga dengan determinan leverage terhadap leverage, mulai dengan profitability diperkirakan negatif, kemudian firm size diperkirakan positif, dan firm risk posisinya adalah negatif terhadap leverage, kemudian growth opportunity juga negatif terhadap leverage, serta liquidity juga negatif terhadap leverage. Sedangkan untuk variabel intinya, maka leverage dan profitability diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobinski. Dan untuk variabel moderasi dan operating efisiensi serta suku bunga, di mana operating efisiensi akan diproksi dengan menggunakan FATO, dan suku bunga akan diproksi dengan menggunakan suku bunga real, diharapkan mampu untuk memoderasi hubungan antara pengaruh antara leverage dengan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Berikut adalah populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampelnya.
populasi yang di dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdapat dalam Jakarta Islamic Index periode tahun 2015 sampai 2019. Itu ada sekitar 30 perusahaan. Dan yang akan diambil ada sebanyak 15 perusahaan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia terdaftar dan diperdagangkan selama periode 2015 sampai 2019. Kemudian kita juga memperoleh publikasi laporan keuangannya selama periode 2015 sampai dengan 2019 tersebut. Kemudian jenis datanya adalah data panel, gabungan antara cross section dan time series, dan unit analisisnya adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat dan terdaftar di Jakarta Islamic Index Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019. Definisi operasional dengan pengukurannya. Selanjutnya metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel dengan menggunakan EFUSE, di mana ada 3 kemungkinan modelnya, metodenya, ada bisa common, ada fixed effect, dan ada random effect. Nah, untuk pengujian modelnya nanti akan dilakukan apakah itu kita pakai common, fixed, atau random adalah menggunakan uji Cho, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Sekian presentasinya. Terima kasih, Prof. Cevi. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan yang paling senior dulu, Prof. Nurdin Brasid. Silahkan Prof. Nurdin Brasid untuk memberikan saran dan. Terima kasih Pak Prof. Dr. Cevi ya. Saya terima kalau dibilang yang senior ya, tapi kalau dibilang yang paling tua susah terima Pak ya. Oh. Saya nggak bilang begitu, Prof. Itulah, saya terima. Saya bilang terima. Paling senior. Ya, saya terima. Oke. Saya tahu kita masih muda, masih umur 27. 37 Pak. Cuma senior. 37 nih. Beda 1 tahun dengan Pak Ketua Prodi ya. Prof itu Ibu Nurjana itu. Prof Cevi 35, Prof Cevi 35. Oh, beda 2 tahun. Ibu Nurjana ketawa itu. Ibu Nurjana 27. Ibu Nurjana ya. Nurjana 27. Ibu Nurjana itu saya satu leti, sahabat saya ya. Selalu di rumahnya belajar dulu ya. Tapi saya tidak pernah bawa salak ya. Saya juga sama adeknya. Kalau mau nonton film, saya cari adeknya gratis nonton. Ya, gratis. Ya, di sebelah. Bioskop rusa. Rusa ya. Siap. Oke. Oke, silakan Prof. Nurdin. Ya, terima kasih ya. Saudara Elwisan yang berbahagia ya, sudah bisa ujian proposal ya. Saya hanya punya pandangan ya. Saya sebenarnya bukan bidang manajemen keuangan ya. Saya hanya bidang operasional dan manajemen kuantitatif terapan ya. Tapi ada pandangan saya berdasarkan pengalaman waktu komisaris independen di PT Kima ya selama 5 tahun, bahwa untuk meningkatkan nilai perusahaan maka ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah sistem manajemen secara internal dan pandangan makroekonomi ya. Pak Wilson setuju ini? Ya. Kalau kita bicara sistem manajemen itu ya, dari proses transformasi dari input menjadi output itu harus kita melihat secara sistem holistik ya. Jadi bukan sistem eklistik seperti yang di dalam proposal Saudara Elwisam ini ya. Karena saya lihat hanya efisiensi operasional ya yang Anda jadikan sebagai moderasi ya. Sedangkan pengalaman saya dulu itu ada banyak variabel
yang perlu kita perhatikan kalau misalnya tujuan kita adalah nilai perusahaan. Apa masalah? Ya, kecuali kalau misalnya Sudah keluar. hanya tujuan kita kinerja Terus? keuangan. Itu masuk ke laporannya. Kapan kau mau kau yang tidak mau? Sementara Proses apa? maksudnya pelengkap yang lain. Tunggu dulu ada usaha. Ya, Pak Anas ya. Silakan Ya. Pak Nurdin. kalau tujuan kita adalah kinerja keuangan atau kinerja finance atau produktivitas finance, itu saya kira sudah betul itu ya. Kalau kita hanya melihat dari efisiensi operasional itu ya. Tapi kalau nilai perusahaan saya kira perlu kita perhatikan juga mengenai efektivitasnya itu ya. Mengenai kualitas dan produktivitasnya itu ya. Ya. Oleh karena itu saya punya saran kalau bisa mungkin ada pembahasan ini secara kualitatif deskriptif itu ya. Ya, bahwa bukan hanya efisiensi operasional yang harus kita perhatikan, tetapi efektivitasnya itu ya. Yang kedua adalah kualitas ya, yang keempat adalah produktivitasnya itu secara sistem manajemen. Kemudian kalau kita lihat pandangan ekonomi makro ya, saya kira ya berdasarkan pengalaman saya bukan hanya suku bunga ya, tetapi adalah berbagai kepentingan dari stakeholder itu, seperti misalnya pemegang saham. Karena salah satu yang dapat meningkatkan nilai saham itu adalah memaksimumkan nilai pemegang saham, yaitu harga saham dikali dengan jumlah saham yang beredar ya, kalau tidak salah gitu ya. Yang kedua adalah masyarakat. Itu juga perlu. Tidak ada artinya itu nilai perusahaan kalau hanya output tidak laku-laku itu kita punya barang itu ya. Yang ketiga adalah pemerintah, tentu ada kaitan dengan pajak. Ada berbagai stakeholder yang terlibat, itu saya kira perlu dianalisis juga kalau tujuan kita adalah nilai perusahaan itu ya. Karena itu harus dilihat dari sistem holistik, menyeluruh gitu ya. Kalau saya lihat ini Anda punya baru melihat sistem secara eklistik gitu ya. Ya, sebagian dari sistem itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya baca-baca latar belakang itu sudah nampak dia punya dasarnya, yaitu bahwa objek penelitian ini mengalami penurunan ya, mengalami penurunan itu ya. Cuma tentu ada penjabaran di situ penurunan akibat dari apa begitu ya. Ini yang perlu dijelaskan di latar belakang sebagai dasarnya, artinya fakta-fakta empirisnya itu ya, yang harus lebih jelas itu ya. Kemudian yang belum nampak saya lihat secara salah ada solenya. Ya, itu harus ada grand theory ya, yang harus memberikan jalan keluar bahwa harusnya begini. Yang Anda tulis di dalam itu hanya kaitan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Tapi mengenai suku bunga, mengenai operation efisiensi itu belum ada sehingga Anda bahas di latar belakang itu ya. Semua variabel-variabel inti itu harus sudah dinarasikan, dijelaskan di latar belakang sebagai dasolengnya itu ya. Nah, gap antara dasein dengan dasoleng itulah rumusan masalah. Nah, kemudian Anda sudah benar sudah rumusan masalahnya, sudah benar itu ya. Cuma setelah masuk di pertanyaan penelitian, Anda gunakan masalah penelitian lagi. Nah, oleh karena itu saya sarankan masalah penelitian diganti dengan pertanyaan penelitian. Karena itulah yang mau diteliti. Kemudian tadi saya lihat di latar belakang, ya, ada perdebatan teori, saya kira seharusnya itu ditempatkan di penelitian terdahulu. Ya bukan di latar belakang ya. Di latar belakang adalah grand theory secara ringkas yang menjadi dasoleng itu ya. Ya. Kemudian perdebatan teori itu harus ditulis di penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Jadi kajian pustaka juga harus ada perdebatan teori.
ada yang signifikan, ada yang negatif, ada yang positif dan seterusnya itu ya. Dan nanti pada pembahasan tesis Anda nanti Anda mendukung yang mana dan harus dinarasikan ya. Saya kira itulah saran saya saja ya. Mohon kalau ada tanggapan dari Elvisa bisa juga ya. Silakan Pak. Terima kasih. Silakan Pak Elwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Prof. Nurdin. Memang dalam penelitian ini ya sifatnya memang eksklusif, ya, jadi tidak holistik, gitu, karena hanya menukik kepada mengambil satu segmen aja, yaitu efisiensi operasional. Kemudian dari sisi makronya mengambil suku bunga yang akan diproksi dengan suku bunga real. Jadi situ ada selisih, ada perbedaan antara suku bunga pinjamannya nanti dengan tingkat inflasi gitu. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk memasukkan grand teorinya dalam latar belakangnya nanti, Prof. Terima kasih, Prof. Nurdin. Oke. Saya kira itu Prof. Nurdin. Untuk Terima kasih, selanjutnya Prof. saya persilakan. Ya. Untuk selanjutnya saya persilakan Prof. Dr. Ria Mardiana Yusuf. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Pak Profesor Dr. Cepi Pahlevi, beserta tim promotor, Ibu Andi Reni, MSI, PhD, Pak Dr. Mursalim Nohong, SMSI, Bapak tim penguji, Profesor Dr. Nurdin Rasid, SEMSI, Dr. Nurjana Hamid, SE. Assalamualaikum. Bu Nunung. Oke, Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar yang juga merupakan KPS ya. Beliau selaku KPS S3 program doktoral Unhas. Rekan-rekan mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ya kepada Pak Elwisam. Anda sudah masuk ke satu tahapan lagi di progres kemajuan studi Anda ya di program doktor Universitas Hasanuddin. Ini kelas Jakarta ya Pak ya. Dan betul, Prof. Mudah-mudahan yang lain bisa segera nyusul juga ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Pak Nisam, Elwisam. Saya manggilnya ya, Pak Elwi atau Pak Sam nih? Pak boleh, Elwi atau Pak Elwi boleh, Prof. Oh, Pak Elwi. Ya, baik. Pak Elwi, saya sudah membaca ya proposal Anda dan menurut hemat saya bahwa Anda punya proposal itu alhamdulillah ya bisa dipahami dan kelihatannya kata bahasanya sudah baik juga ya. Oke, baik. Cuman memang ada beberapa kalau kita ini aduh saya punya kok menggema gini ya. Jadi ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait dengan perbaikan ya. Karena kalau kita bicara proposal itu lebih kepada masukan ya Pak Elwisam ya. Ya, ya Prof. Baik. Jadi saya setuju tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nurdin bahwa di pendahuluan Anda kelihatannya memang Anda sudah kemukakan dasennya. Meskipun kondisi empiris secara real ya kaitannya kepada permasalahan yang sesuai dan relevan dengan judul yang Anda angkat, lalu variabel yang Anda angkat, itu data-datanya kelihatannya masih agak kurang dan perlu diperkaya ya Pak ya, dari aspek dasennya. Dan aspek dasolennya, saya setuju juga bahwa
kelihatannya grand teorinya itu belum nampak ya Pak ya, ketika Bapak mau menarasikan bahwa kenapa ini penting dan yang mengaitkan antara asumsi-asumsi yang Anda gunakan dan itu Anda cantumkan di tinjauan pustaka yang begitu banyaknya ya Pak ya, itu harusnya di highlight ya. Maksudnya kapan Anda menggunakan teori apalagi namanya signaling kan begitu ya. Lalu kapan Anda gunakan trade-off teorinya. Lalu trade-off teori kan artinya begini, maksimalisasi leverage yang seyogianya ada yang bisa berpengaruh kepada nilai perusahaan itu kan belum juga terjawab ya dari aspek standar-standar benchmark kan begitu ya. Jadi dari aspek teorinya yang perlu ditambahkan lagi kira-kira yang optimal itu seperti apa kan gitu ya. Lalu mungkin ini menjadi mohon maaf ya kelemahan dari aspek penelitian yang sifatnya data sekunder karena tidak langsung menyentuh ke karakteristik dasar lokus penelitian yang Anda gunakan kan begitu ya. Misalnya perusahaan-perusahaan itu kan ada daftarnya. Jadi hanya tadi disampaikan oleh Prof. Nurdin hanya listik saja karena sekunder, data sekunder yang digunakan sehingga mau menganalisis secara holistiknya itu menjadi kelemahan di situ mungkin ya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, cuman perlu disampaikan di latar belakang bahwa hanya melihat dari aspek ininya saja kan gitu ya. Dan dipertegas nanti sampai kepada sebelum muncul definisi operasional. Jadi harus diceritakan dulu bahwa ini hanya melihat dari aspek ininya, lalu data yang digunakan adalah data-data sekunder gitu, sehingga keterbatasan dari aspek justifikasi dengan mengemukakan kondisional empirisnya itu menjadi kelemahan dalam keterbatasan dalam penulisan ini. Jadi sebaiknya begitu ya Pak ya. Yeah. Oke. Lalu yang berikut menyangkut permasalahan. Saya setuju tadi bahwa dan luar biasa ya Prof. Nurdin itu sudah mengcapture semua inti-inti dari penulisan disertasi ini. Jadi maksudnya permasalahan ya rumusan masalahnya kan begitu ya. Anda kan mau melihat aspek ininya, aspek bagaimana pengaruh dari peran dari suku bunga dan efisiensi operasionalisasi efisiensi operasional ya, yang memoderasi hubungan antara profitability dan leverage ya Pak ya. Ya. Jadi dia bisa memperkuat dan dia bisa memperlemahkan begitu ya. Betul, Prof. Efek dari moderasi itu. Jadi saya setuju untuk pertanyaan penelitian Anda di poin 1-2 oke. Tapi yang 3-4 ini, jadi karena saya membaca pada pendahuluan itu, Anda mau melihat secara bersama-sama, gitu ya Pak ya? Pengaruh dari, profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan, begitu ya? Iya. Jadi kalau secara bersama-sama, ya seyogianya, rumusan pertanyaan penelitiannya kita ubah menjadi secara bersama-sama misalnya di poin 3 gitu ya kan itu yang kelihatannya yang mau Anda unggulkan sebagai sebagai novelty dari penelitian Anda kan begitu ya yang tadinya penelitian sebelumnya hanya melihat secara parsial gitu ya Pak ya kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah mengartikan bacaan saya dari tulisan Anda ini ya Pak ya. Jadi secara parsial sebetulnya Bu Ria. Secara parsial. Oh, secara parsial, tetap secara bukan. parsial, bukan secara bersama-sama. Oke, baik kalau begitu. Kalau begitu ya sudah sesuai lah pertanyaannya ya. Poin 3 dan 4 itu. Karena saya tadinya membaca ada yang saya highlight bahwa ternyata ada Anda mau mengemukakan bahwa Anda mau melihat secara bersama-sama gitu loh. Gitu ya, Pak ya. Tapi nggak masalah lah kalau memang mau melihat parsial menjadi pertanyaan lagi bahwa artinya novelty-nya apa di sini kan begitu ya Pak ya? Ya.
Itu perlu Bapak pikirkan lagi. Kira-kira novelty dari penelitian Anda itu apa? Betul, betul. Lalu saya mau mengusulkan untuk pertanyaan yang poin 5 dan 6 seperti ini. Apakah suku bunga bisa berperan sebagai moderator efek kepada hubungan pengaruh antara profitabilitas kepada nilai perusahaan dan leverage kepada nilai perusahaan, seperti itu. Jadi itu ya, apakah dia punya fungsi moderasi di dalamnya, kan gitu ya, di dalam hubungan ini, kan gitu ya Pak ya? Ya. Kan yang Bapak usulkan itu apa tadi yang di poin poin 5-6-nya itu saya usulkan seperti itu Pak. Jadi dimulai dengan apakah suku bunga ini berperan sebagai moderator dalam memperkuat atau memperlemah, kan begitu ya, hubungan pengaruh antara profitabilitas ke nilai perusahaan dan leverage ke nilai perusahaan. Lalu yang berikut, apakah suku bunga ini berperan sebagai memoderasi ya hubungan, memperkuat dan memperlemah pengaruh antara profitabilitas ke nilai perusahaan dan leverage perusahaan. Tapi itu kembalikan lagi ke tim pembimbing ya, cuma saya mengusulkan aja seperti itu. Oke, baik. Lalu selanjutnya saya setuju juga pada yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi bahwa di landasan teoritis ya, Anda mengemukakan banyak sekali itu teori-teori yang kelihatannya lengkap banget ya Pak ya. Cuman yang saya lihat bahwa teori-teori ini belum Anda elaborasi dengan positioning-nya itu kepada konsep penelitian ini apa, kerangka konseptual yang Anda bangun dalam konstruk penelitian ini, hubungan antara teori-teori ini apa perannya di sini, kan gitu ya. Anda hanya mengemukakan aja ada teori ini loh, ada teori ini, ada teori signaling, ada teori apa lagi namanya pecking order teori dan sebagainya. Tapi peran dalam konstruk itu belum ada elaborasi begitu. Jadi sangat sayang kalau menurut saya. Jadi karena teori-teori ini Anda gunakan sebagai standing position Anda ketika Anda membangun konstruk penelitian ini, kan begitu ya Pak ya? Kalau menurut pemikiran saya seperti itu. Tapi kembalikan lagi kepada nanti bagaimana Anda ke tim penguji ya. Tim pembimbing Anda ya. Oke, baik. Lalu yang terakhir tadi saya mau nanya menyangkut hipotesisnya belum ada di sini ya Pak ya. Tapi saya cari yang mana hipotesis Anda itu kelihatannya belum muncul di sini ya Pak ya, di draftnya ya Pak. Sudah ada Prof. Ria. Halaman berapa Pak? Di halaman 44. 44, oke. Saya missing di sini. Oke, 44. Oh, oke. Ini yang kelihatannya belum tegas dicantumkan, cuman disebutkan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Apakah modelnya seperti ini ya? Biasanya hipotesis itu sudah betul-betul menjawab permasalahan yang jawaban sementara dari permasalahan yang Anda ajukan gitu ya. Jadi pointer-pointer nomornya ya seyogianya di sistematikanya seyogianya disesuaikan ya Pak ya. Agar konsisten mulai dari permasalahan ke hipotesisnya. Lalu rujukannya ada di halaman 47 Prof. Ria. Iya. Di dalam tabel. Tabel ya. Ya. Oke. Cuman begini, apakah memang seperti ini modelnya kalau mengemukakan hipotesis? Perlu dilihat lagi rujukan pedoman penulisan disertasi kan FEB sudah punya itu. Jadi mohon disesuaikan ya Pak ya. Oke. Selanjutnya ini ada pemikiran lagi ini menyangkut metodologi penelitian. Kan Anda menggunakan alat analisisnya apa Pak? Ini yang digunakan Pak? Regresi data panel. Regresi data panel, oke baik.
Lalu begini Pak, saya kan agak kaget juga ketika melihat determinan indikator variabel yang Anda gunakan di profitabilitas. Determinan indikator variabel atau determinan variabel yang Anda gunakan ya Pak ya. Karena di bagian profitabilitas itu ada istilah leverage. Lalu di bagian leverage ada istilah profitabilitas. Jadi ini apakah sama atau tidak? Itu saya perlu menanyakan. Kalau memang nggak sama ya pakailah istilah yang bisa membedakan, betul-betul bisa membedakan. Sama, Prof. Sama ya? Sama. Jadi maaf boleh saya jawab, Prof? Ya silakan. Determinan itu gunanya adalah untuk memprediksi profitabilitas dan leverage. Jadi variabel utamanya sebenarnya adalah profitabilitas, leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, kebaruannya itu secara metodologi, Prof Ria, yaitu untuk profitabilitas itu tidak langsung nilai mentahnya dimasukkan, nilai proksinya dimasukkan, tapi adalah nilai prediksinya yang dihitung menggunakan determinan yang ada itu. Dan begitu juga dengan leverage-nya, itu nilai prediksi juga yang dipakai untuk memperoleh supaya agak lebih tidak terlalu bias hasilnya gitu. Itu salah satu model simultan gitu. Kemudian kebaruan yang kedua adalah mencoba menggunakan suku bunga dan operating efisiensi yang biasanya itu kebanyakan digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian terhadap nilai perusahaan. Nah, ini digunakan sebagai variabel moderasi. Kenapa dipakai sebagai variabel moderasi? Karena ternyata juga hasil suku bunga dan operating efisiensi terhadap nilai perusahaan ini juga hasilnya tidak konsisten juga gitu. Jadi ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan, dan ada juga yang hasilnya positif dan negatif gitu. Nah, itu kira-kira kebaruan coba ditawarkan. Jadi hanya secara kebaruannya secara metodologi aja, Prof Ria gitu. Oke, baik. Baik, jadi artinya Anda sudah punya lah aspek kebaruan yang sudah Anda siapkan begitu ya, Pak Elwi ya. Cuman yang perlu diperhatikan ini kan menggunakan pengukuran statistik lagi ya. Jadi ada yang perlu Anda, apakah itu sama atau tidak? Itu kan saya bertanya dulu ya terkait dengan variabel ini. Karena kalau kita bicara regresi itu kan persyaratan blue, biasnya, unbiasednya ini ya, best linear estimation, unbiased ya, unbiased linear estimationnya harus terpenuhi dulu. Jadi kalau misalnya data yang sama Anda gunakan dengan ya pastinya itu akan timbul bias nanti kan begitu ya. Jadi itu perlu difikirkan lah maksud saya. Jangan sampai dia sama. Jadi nanti terjadi multi-call di situ, multi-call linearity ya. Mungkin nanti Pak Anas yang akan memperjelas ini ya. Jadi tolong difikirkan saja nanti di aspek pengukuran statistiknya nanti ya. Jadi overall saya setuju dengan Anda punya ini ya, judul yang Anda angkat, cuman ya tinggal ditambah saja, diperkaya dan dipertajam dari aspek-aspek yang tadi saya sarankan dan saya setuju pada Prof. Nurdin tadi. Saya kira itu Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Cepi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Elwi. Ya, terima kasih Prof. Ria. Saya rasa tadi sudah dijawab mengenai novelty-nya begitu ya. Variabel determinan itu dari struktur modal itu yang perlu di Pak Elwi di mana di grand teorinya itu ya. Grand teorinya itu memang salah satu grand teori secara umum adalah teori sinyal. Terus yang dua teori itu trade off teori itu adalah teori struktur modal ya, dan yang satunya lagi pecking order juga itu teorinya dari struktur modal. Memang ada satu yang belum masuk di situ mengenai profitabilitas terhadap nilai perusahaan, itu belum masuk di situ ya. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Dr. Nurjana Hamid. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih yang terhormat pimpinan sidang, Prof. Cedi Fahrevi, sebagai promotor, juga timnya Ibu Dr. Anda Andireni, PhD, dan Bapak Dr. Mursalim Nohong, SEMSI. Kepada tim penguji, kolega Prof. Nurdin Rasid, Prof. Ria Mardiana, dan Bapak KPS, Pak Anas Iswanto, dan seluruh mahasiswa, terutama Bapak Elwi, ya, selamat sudah sampai ke level ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menarik Pak ya, ini sudah banyak masukan dari awal bab 1 sampai bab 2 sampai bab 3 dan sebagainya. Saya juga akan mengulas satu-satu ya, memberikan masukan yang mungkin memberikan kontribusi positif lah. Jadi ada semacam fenomena di sini di dalam bagaimana kita melihat suatu nilai perusahaan, di mana unit analisis Bapak itu di Bursa Efek Jakarta ya, Jakarta. Ya, Bursa Efek Indonesia. Ya. Yang saya tanyakan di sini, apakah memang semua melakukan suatu yang namanya prinsip-prinsip syariat Islam yang Bapak katakan, jadi ada semacam 45%, 10% itu sudah oke, mereka sudah seperti itu ya. Jadi itu Bapak hanya memberikan satu informasi bahwa mereka itu di dalam kondisi hutang dan hutang yang berbasis bunga, kemudian total pendapatan usaha, pendapatan itu tidak lebih dari 10%. Itu berarti dia dalam kondisi yang going concern ya. Going concern itu dalam hanya ada kecenderungan penurunan, begitu kan? Ya. Tapi saya melihat Pak, Vale, Indofood dan Indofood, Vale dan Telkom meningkat Pak, tapi it's okay. Ya, kalau saya lihat dia meningkat itu. Ya, Vale dan Telkom itu sebagai gambaran saja supaya seandainya nanti Bapak mendapatkan rekomendasi hasil, tentunya harus mereka berbeda di dalam penjelasannya ya. Ya, kalau Bapak tetap mau ambil data itu, enggak apa-apa, tapi mereka punya kecenderungan bagus lah di sini ya. Vale, Indofood dan Telkom. Itu saja yang saya melihat di chapter 1 bab 1 Bapak memperlihatkan bagaimana suara saya bisa kedengaran ya? Kedengaran, Prof. Jadi ada fenomena mengenai nilai perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh profit dan leverage ya. Jadi profit dan leverage itu Bapak di sini mendefinisikan operasionalitasnya sebagai di definisi operasional itu ada beberapa faktor yang bisa mendeterminan itu. Yang saya ingin kritis di sini adanya indikator-indikator prediktor yang sama. Jadi kalau Bapak bicara profitabilitas diprediksi oleh leverage diprediksi oleh profitabilitas. Apakah memang itu tidak akan terjadi semacam heteroskedasticity ya? Kalau memang itu kalau di dalam nanti Bapak merunning, apakah tidak akan terjadi seperti itu? Jadi indikator determinan dua variabel ini ada semacam istilahnya indikator yang sama ya. Ya, itu dipikirkan saja Pak. Kalau memang tidak terjadi heteroskedasticity, berarti memang tidak mengganggu ya. Kemudian di dalam masalah Bapak ini saya lihat ada semacam permasalahan regresi ya. Jadi artinya hubungan antara beberapa prediktor terhadap determinator dan terhadap endogen variabel.
Jadi ini agak beda dengan analisis simultan ya. Tunggu dulu, saya yang agak sedikit bingung Pak, artinya begini. Bapak memberikan suatu arahan untuk pemecahan atau ukuran pemecahan masalah dengan suatu analisa data panel, Pak ya, data panel ini. Iya. Ya. Betul. Data panel ini terdiri dari time series dan cross section, Ya. ya kan? Nah, kalau saya melihat time series dengan cross section dipadukan bersama, jadi Bapak juga melakukan suatu namanya kuesioner atau bagaimana? Enggak. Kuesioner tidak, Bu Dr. Nurjana. Oh, tidak. Tidak. Jadi tidak ada namanya, karena kalau cross section menurut saya adalah data yang ditanyakan di lapangan di dalam konteks satu kali dan berdasarkan persepsi, begitu ya. Tapi Bapak cross section di sini banyak perusahaannya aja, Bu Dr. Nurjana. Sedangkan time series-nya banyak tahun. Banyak tahun dengan banyak perusahaannya. Ya. Nah, jadi data yang dipakai untuk memprediksi itu kita sudah lakukan melalui suatu analisa regresi, begitu ya. Jadi panel analisa regresi begitu, supaya saya tidak pusing ke simultaneous. Karena kalau saya berbicara simultaneous berarti Bapak run sekali. Kalau apa satu-satu terus dipanelkan begitu. Maaf, boleh saya jawab, Bu Dr. Nurjana? Ya, jawab. Yang dimaksud dengan simultan itu adalah hubungan antara determinan tersebut terhadap variabel profitabilitas, kemudian nanti baru setelah itu nilai prediksi daripada profitabilitas yang diperoleh dari hasil regresi yang awal itu baru kita regresikan ke nilai perusahaan gitu. Nah, terkait dengan masalah variabel leverage dan profitabilitas itu dia akan diregresi secara terpisah, Bu. Jadi pertama kali kami akan meregresi antara determinan semua variabel determinan profitabilitas terhadap profitabilitas, kemudian semua variabel determinan leverage terhadap leverage. Jadi tidak digabung satu-satu semuanya. Nah, nanti ketemu nilai prediksinya. Nilai prediksi itu yang diharapkan akan lebih efisien dan tidak bias, itu akan digunakan untuk diregresikan ke nilai perusahaan gitu. Seperti itu rencananya, Bu. Iya. Sorry Pak ya, saya tanya lagi ya. Kalau memang moderate itu Bapak mau jadikan sebagai persamaan antara rasio profitabilitas kepada nilai, Bapak pakai apa ini? Analisa apa ini? Karena dia moderating berarti ada analisa jalur Pak di situ. Kita menggunakan moderate regression analysis. Moderate regression, oke. Ya, jadi nanti dicari apakah dia moderasinya full, pure, atau tidak gitu. Ada 4 kriterianya untuk memastikan itu sebenarnya moderasinya apa gitu. Kalau seandainya signifikan gitu. Oke. Jadi saya sudah mulai mengerti Pak. Karena memang kalau kita melihat satu persatu memang agak sedikit sedikit bagaimana. Jadi secara sistematis mungkin Bapak bisa menerangkan nanti atau secara di metode penelitiannya di chapter 3 step-step di dalam bagaimana melakukan suatu yang dinamakan analis data panel dari 4 analisa regresi tersebut. Ya. Dan mungkin perlu ditambahkan mengenai tadi Prof. Nurdin juga bertanya indikator dari suku bunga dan indikator dari efisiensi. Ya. Efisiensi. Bapak belum kemukakan di sini indikator-indikator, jangan sampai indikator juga itu akan terjadi tumpang tindih terhadap variabel lain. Ya. Jadi secara logika ya memang kita sudah bisa memahami atau sudah objektif bahwa kita akan melihat prediksi-prediksi ini terhadap nilai perusahaan melalui 2 mediator ini.
ya. Jadi itulah tambahan perlu dikasih indikator untuk 2 mediator dan juga bagaimana bisa step-step di dalam analisa Bapak sehingga kan rekomendasinya nanti akan keluar. Rekomendasi penelitian Bapak ini seperti apa? Nah, untuk melihat rekomendasi itu tentunya kita harus lebih spesifik kepada indikator itu. Karena kalau tidak pakai indikator ya apa ya? Atau satu tunggal saja itu bukan variabel ya. Kalau variabel kan variasi, variasi dari beberapa nilai. Jadi ada beberapa di situ. Jadi suku bunga apa? Tadi Bapak sudah terangkan ya. Kemudian efisiensi yang apa itu yang dihitung di situ. Atau sebagai indikator yang Bapak seperti ya efisiensi produksi apa Pak di situ? Saya tidak menggunakan efisiensi produksi, tapi operating efisiensi. Dan sorry. Ya. Dan di sini maaf Bu Dr. Nurjana, kami tidak menggunakan indikator. Jadi kami menggunakan proksi untuk suku bunga itu menggunakan suku bunga real, suku bunga pinjaman lending rate itu dikurang dengan tingkat inflasi. Kemudian untuk operating efisiensi akan diproksi pengukurannya dengan menggunakan FATO, yaitu net sales dibagi dengan total fixed asset gitu. Seperti itu Bu Nurjana. Iya, jadi nanti mungkin pakai berapa tahun ini time series-nya? 5 tahun. Rencananya 5 tahun. Oke, jadi nanti itu yang tadi saya pikirkan rekomendasinya kira-kira seperti apa ya? Seperti apa rekomendasinya Bapak nanti? Apakah operating efisiensi dan suku bunga itu mampu memoderasi hubungan atau pengaruh antara profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan gitu. Maka dia memperkuat atau memperlemah seperti yang tadi disampaikan Mbak Ibu. Oke. Ya. Jadi saya rasa ya itu mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke kita menggunakan teori-teori keuangan yang lebih sebagaimana bagusnya ya. Sebagaimana itu kan pada teorinya. Kalau tadi 4 teori yang memberikan struktur modal optimum, kemudian laba ditahan yang optimum dan sebagainya. Mungkin kalau di suku bunga efisiensi operasional itu Bapak bisa memberikan suatu rekomendasi sebaiknya dengan teori-teori yang lebih ke operasional. Saya rasa seperti itu ya. Bapak mungkin bisa lebih teori pendukungnya gitu ditambah. Baik. Ya. Saya rasa sudah Prof. Cepi. Oke, terima kasih Prof. Ibu Nurjana, insya Allah jadi profesor ya. Amin. Amin. Tadi hampir saya sebut, saya amini saja karena Amin. saya kira sudah cukup ya, Elisam sudah artinya ada yang perlu diperbaiki dari Ibu Dr. Nurjana Hamid. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Anas Iswanto Anwar, silakan. Tidak ada yang lain dulu, Prof. Tabe. Sudah habis? Ya. Tidak ada lagi yang lain sebelum Sudah habis. Masih menjadi. Kita kan penguji toh? Betul, Prof. Betul. Penguji terakhir. Ya, Prof. Ya. Penguji Bentar, Prof. terakhir. Ya, Prof. Siap. Ya. Siap, Prof. Ya, Baik. silakan Ya. Pak Dr. Anas Iswanto. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yes, ganteng. Siap. Tapi lebih muda sedikit dari Nurdin Rasid. Beda 1 tahun ya. Ya, beda tipis. Lebih-lebih Pak Mursalim. Ya, Pak Mursalim lebih sedikit lagi. Ya, saya ingat lagi sama Rinda. Jangan buka di sini, Prof. Jangan. Ini publik, Prof. Jangan buka rahasia di sini. Iya. Ya, Betul. baik. Betul. Ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Ibu Bapak promotor, Prof. Cepi, Ibu Andi Reni, Pak Mursalim,
kemudian penguji Prof. Nurdin Rasid, Ibu Nurjana Hamid yang manis, Prof. Ria yang manis juga. Baik, Pak Mursalim? Pak Mursalim yang Manis juga. manis sedikit, gantengnya yang banyak. Kurang satu itu, ada yang manis lagi itu Pak, Ibu Andi Reni. Reni, Ya, tadi sebut Mas. Andi Reni itu tidak jauh beda Pak, karena satu angkatan di SMA juga, jadi luar biasa nih. Saya tahu juga siapa yang odo-odo waktu mahasiswa itu saya tahu Pak, makanya dia takut sama saya itu Ibu Andi Reni. Baik, saya kira selamat buat Pak Elwisam. Hanya satu kata ini Pak yang saya tertarik, Bapak bicara inkonsistensi. Ya, padahal selama ini kelihatannya Bapak yang tidak konsisten gitu. Karena Bapak pergi makan-makan tidak ajak teman-temannya Pak. Dan itu tidak bisa dibohongi karena ada foto Pak. Foto itu berbahaya sekali karena foto itu bisa menjadikan sebuah bukti. Makanya waktu ribut-ribut kasusnya Gisela Pak, semua itu foto video di HP saya hapus Pak. Itu bisa menjadi bukti. Baik, selamat Pak Elwisam. Terima kasih. Saya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan dan bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya dengan tim promotor. Karena tentu saja harus sepengetahuan dan persetujuan promotor baru bisa saran dari saya ini bisa dilaksanakan. Saya menyambung saja tadi, saya langsung masuk ke metodologi. Saya menyambung tadi dari Ibu Nurjana. Jadi memang kalau saya lihat Bapak menggunakan EVIUS, dan kalau EVIUS ini memang banyak riset-riset di bidang keuangan yang menggunakan EVIUS ini. Apalagi memang data yang Bapak ingin gunakan itu adalah cross-sectional time series gitu. Dimana kita tahu kalau cross-sectional time series ini memang dari sisi keuntungannya itu minim terjadinya multikolinaritas. Sehingga dengan menggunakan data panel yang tentu saja menghubungkan atau menggabung karakteristik dari beberapa perusahaan dan juga dengan model ini itu jadi selain menggabung beberapa perusahaan juga meliputi beberapa periode waktu. Jadi saya kira dari segi metodologi saya kira ini cukup, hanya saja harus berhati-hati di dalam pengambilan metode sampling karena Bapak ingin menggunakan metode purposive sampling, teknik pengambilan gitu. Sedangkan kita tahu bahwa di dalam metode ini perlu dipertimbangkan bagaimana karakteristik, kemudian bagaimana ciri populasi, sehingga benar-benar data yang Bapak peroleh dengan menggunakan metode ini memang betul-betul representatif dari seluruh populasi yang ada. Kemudian yang berikut komentar saya adalah yang berkaitan dengan makro Pak. Nah di sini Bapak akan menggunakan salah satu variabel itu adalah suku bunga gitu. Nah pertanyaan saya adalah, pertanyaan dulu supaya kita dengar juga bagaimana suaranya nih Pak Elwisam. Kenapa Bapak menggunakan real interest rate? Padahal kita tahu selain real interest rate tentu juga ada nominal interest rate. Ya, kemudian ada lagi kita kenal dengan suku bunga acuan gitu.
Nah, silakan itu saya mau dengar dulu Pak. Silakan Pak Elvisam. Baik, terima kasih Pak Dr. Anas. Tadinya kami rencananya mau memakai suku bunga acuan, yaitu di situ adalah BI rate. Tapi kan BI rate-nya udah diganti 2016 dengan 7-day repos. Nah, 7-day repos ini jauh lebih bagus dibandingkan BI rate. Hanya masalahnya tahunnya kurang gitu. Jadi kalau seandainya saya mau tahunnya 2016 sampai 2019 bisa memakai 7-day repos ini. Kemudian kalau digabung ini tidak mungkin karena BI rate itu biasanya begitu udah ditaruh uangnya dia langsung setahun tidak bisa dicairkan. Tapi kalau 7-day repos ini bisa setiap 7 hari bisa dicairkan. Jadi jauh lebih liquid. Jadi rencana untuk menggabung juga tidak bisa. Kemudian kenapa akhirnya dipilih suku bunga real? Pertama itu mereplika dari penelitian ATER. Kemudian yang kedua adalah ingin melihat terkait dengan daya beli dari uang yang dikeluarkan untuk membayar bunga. Dia tanya tadi umur apa? Membayar pinjaman tersebut. Dia tanya umur apa tak? Jadi kalau suku bunga real itu kan rasio daya beli jumlah uang yang dibayarkan kembali dibandingkan dengan jumlah daya beli dari jumlah uang yang dipinjamkan oleh pihak perbankan misalkan terhadap nasabahnya. Jadi keinginannya hanya supaya bisa melihat daya beli real, daya beli dari uang yang dibayarkan ke perusahaan, ke pemberi pinjaman. Itu maksudnya Pak Dr. Anas. Jadi begini Pak, memang benar bahwa suku bunga dan kebijakan pemerintah lainnya itu memang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Tetapi dari beberapa riset di bidang keuangan itu memang lebih banyak menggunakan perubahan suku bunga. Karena perubahan suku bunga ini sangat sensitif pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Nah, sekarang di antara pilihan-pilihan itu, jadi mungkin keliru yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita bicara suku bunga real, itu berarti adalah suku bunga nominal yang sudah terkoreksi dengan ekspektasi inflasi. Kemudian memang sulit kalau kita menggunakan BI rate, karena di dalam periode penelitian yang akan Bapak lakukan ini memang ada dua di situ kalau kita mau memakai suku bunga acuan gitu. Jadi di situ ada BI rate. BI rate itu kebijakan yang tiap bulan, kemudian berubah dia menjadi BI rate 7-day repo yang melihat perubahan suku bunga acuan per minggu. Jadi barangkali kalau saya pakai saja suku bunga real, ya nilai suku bunga real. Karena kalau acuan sebenarnya ada teknik sekarang, ada teknik untuk menggabungkan BI rate ini di dalam dua masa ini, BI rate dengan 7-day repo. Itu adalah bisa menjadi acuan di dalam penentuan variabel suku bunga acuan gitu. Ada cara perhitungannya. Tetapi kalau saya sarankan sudah tepat itu Bapak pakai saja suku bunga real gitu ya. Baik. Karena memang suku bunga real ini dari beberapa riset di bidang keuangan memang itu bisa menunjukkan sensitivitas nilai perusahaan itu juga sangat tergantung dari suku bunga. Saya kira itu saya bisa sampaikan. Kemudian juga tadi barangkali Pak di signaling teori ini, karena kita tahu sebenarnya kan itu kalau kita bicara signaling teori itu dia useful untuk describe behavior ya dari individual atau organisasi
karena mempunyai perbedaan different informasi. Itu yang kita kenal dengan asymmetric information. Kenapa dia asymmetric information? Karena biasanya memang pihak perusahaan itu lebih banyak mengetahui daripada investor. Ya, pihak perusahaan yang tahu bagaimana sebenarnya prospek perusahaan ini pada masa yang akan datang. Itu kan memang lebih banyak diketahui. Itu yang kita kenal dengan asymmetric information. Tinggal dibumbu-bumbuin aja supaya lebih clear grand teori yang Bapak maksud dengan signaling teori. Saya kira itu saja dari saya. Tetap dikembalikan diskusi kembali ke promotor. Saya kira kalau bicara judulnya nih Pak, saya tidak tahu siapa yang beruntung, Bapak yang beruntung atau promotornya yang beruntung. Saya kira Bapak beruntung ini karena Bapak dibimbing oleh 3 orang yang memang sangat ahli di bidang apa yang Bapak mau teliti. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, perlu saya tanggapi Pak Elwisam bahwa kalau kita menggunakan 7 days repo rate itu kita periodenya itu 2018 sampai ke atas 2019. Terlalu kianunya Pak. Sebetulnya itu sama dengan SBI, cuman ada perubahan saja ya. Sertifikat Bank Indonesia itu kalau kita meneliti itu dia di tahun 2018. Tapi Pak Mursalim. Oke, saya sudah mute. Oke. Silakan. Ya, Prof. Jadi 7 days repo rate itu memang baru diterapkan di tahun 2018. Betul. Sampai ke seterusnya. Dan SBI, Sertifikat Bank Indonesia itu 2018 ke bawah. Jadi kalau kita mau menggunakan itu bisa, dua-duanya bisa dilakukan. Tapi pilihan apakah kita mau melihat realnya, begitu saja gitu kan? Ya nanti kita ini lagi lah kita diskusikan lagi dengan para Prof. Ya. Prof. Silakan. Bisa juga memungkinkan, kalau memungkinkan ini lebih bisa memperkaya adalah kalau kita kan bicara suku bunga, dia sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian kebijakan dari suku bunga acuan ke 7 days repo kan itu juga itu kan kebijakan, Prof. Di mana kedua kebijakan ini kan sangat berbeda. Nah, apakah bisa nanti Pak Elwisam menghasilkan kesimpulan bahwa di mana di antara dua kebijakan ini yang sangat reaktif terhadap nilai perusahaan? Kan yang satu bulanan, ya BI rate bulanan, yang satu mingguan karena 7 days repo. Nah, kalau itu bisa, itu lebih menarik. Sehingga ini kan bisa menjadi bahan usulan kepada Bank Indonesia bahwa kebijakan moneter yang berkaitan dengan BI rate itu jauh lebih bagus di 7 days repo dan ketika BI rate yang bulanan, atau balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jauh lebih bagus BI rate yang bulanan daripada 7 days repo rate. Sehingga usulannya kembalikan aja ke berdasarkan hasil penelitian. Maaf Prof, itu tambahan saja Prof. Terima kasih Prof. Ya, kalau mengenai seperti itu, yang lalu-lalu itu penelitian-penelitian yang lalu, biasanya itu dua kebijakan ini dijadi satukan. Dia tidak melihat per harinya ataupun per minggunya, ya. Tapi dia rata-ratakan, katakanlah kita mau melihat tergantung dari variabel penelitian kita yang lain gitu. Misalnya leverage itu kita gunakan itu tahunan atau bulanan? Tahun kan? Tahunan. Elwi ya? Tahunan. Nah, tahunan. Nah, kalau tahunan berarti 7 days-nya itu harus ditahunkan juga. Begitu juga BI rate-nya gitu. Ya. Oke. Itu silakan. Yang menjadi silakan. Jadi disamakan. Oke, selanjutnya tidak usah kita perdebatkan di sini, nanti kita
Siap. Diskusikan dengan para pembimbing ya. Siap, Prof. Untuk Siap. selanjutnya saya persilahkan dulu Ibu Andi Reni, silakan masukannya. Silakan Ibu Andi Reni. Terima kasih banyak Prof. Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Tim ini, Prof. Dr. Nurdin Basit. Yang saya hormati juga Dr. Ria Mardiana. Yang saya hormati penguji selanjutnya itu Profesor Insya Allah ya kami Dr. Nurjana Hamid dan Bapak penguji yang saya hormati Dr. Anas Iswatu Anwar. Yang saya hormati Bapak Prof. Cevi sebagai Ketua Tim Promotor dan Bapak Mursalin Nohong sebagai Tim Promotor. Terima kasih banyak Prof. Bisa didengar suara saya Prof? Ya, bisa. Ya. Dr. Andi Reni. Selamat bisa sudah sampai ke tahap ini ya. Ini sebenarnya sudah di semua sama tim penguji, khususnya Prof. Nurdin Basit itu sudah mengcover semua sebenarnya. Tapi baiklah saya juga ada saran. Memang kalau kita lihat dari ini Pak ya, judul itu kan Pak Wesannya menetapkan ada dua unsur moderasi, yaitu hubungan dengan efisiensi operating. Nah, saya mau tanyakan, kenapa Bapak langsung menempatkan efisiensi operating dengan suku bunga ini sebagai variabel moderasi? Adakah yang pernah melakukan penelitian seperti itu? Itu Pak ya, saya hanya mau ini, walaupun tadi Bapak mengatakan bahwa mungkin ini sebagai novelty saya, karena selama ini ditempatkan di bagian IV, variabel independen. Nah, mungkin itu sebagai novelty-nya, tapi hanya saya mau mendengarkan paparan Pak Wesan. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca latar belakang atau pendahuluan, memang ada beberapa teori yang berkaitan dengan variabel dan determinan itu belum muncul semuanya Pak ya. Hanya mungkin variabel inti, yaitu leverage dengan profitability terhadap nilai perusahaan dan pengaruhnya terhadap bagaimana operating efficiency ini menjadi moderasi antara variabel inti dan DV. Begitu juga suku bunga. Nah, tapi secara keseluruhan prediktor itu tidak muncul di dalam pembahasan, yang mana Bapak ada beberapa prediktor yang mungkin ada 5 prediktor untuk masing-masing itu. Jadi memang tidak muncul. Nah, di dalam masalah penelitian atau pertanyaan penelitian Bapak itu sudah memunculkan tentang prediktor itu, bagaimana fungsinya terhadap variabel I, kemudian bagaimana juga tadi dipertanyakan oleh Prof. Ria Mardiana bahwa mungkin sebaiknya muncul pertanyaan apakah suku bunga atau operating efficiency ini menjadi moderasi. Sebenarnya itu sudah ada Pak, mungkin hanya faktor bahasa saja redaksinya. Itu sudah ada sebenarnya ya semua. Dan kemudian di masalah itu muncul semua itu, tapi di hipotesis tidak muncul pertanyaan yang berkaitan dengan prediktor terhadap variabel itu, Pak ya. Kemudian yang dipertanyakan juga sama tim penguji yaitu berkaitan dengan grand theory. Walaupun sebenarnya tidak ada jelas dicantumkan oleh Bapak grand teorinya itu mengenai teori signaling. Kemudian ada beberapa teori yaitu mengenai packing order theory dengan teori ini Pak ya, trade off.
Nah, mungkin sebelum dijelaskan langsung masuk ke trade-off dengan packing theory ini, Bapak dulu jelaskan tentang struktural model theory. Itu sebagai teori yang induk. Jadi tidak langsung memecah-mecahkan sebagai teori pendukung, Pak ya. Jadi supaya orang tahu dulu ini dari mana, kemudian langsung masuk ke trade-off dan packing theory segala macam, Pak ya. Jadi cantumkan dulu teori tentang struktural. Ya. Kemudian ini juga yang mungkin agak prinsip bagi saya. Ini sekian sampel atau nanti responden yang mau diambil atau populasi yang diambil ini. Apakah keseluruhan itu, ini kan keseluruhan itu sudah tercantum di ini Pak ya, di Islamic Index ya? Udah, untuk 5 tahun itu sudah. Ya, sudah. Nah, apakah keseluruhan perusahaan ini memang di dalam kesehariannya, dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah itu, Pak? Itu yang saya mau tahu. Apakah memang benar? Itu mungkin perlu Pak ya. Apakah memang perusahaan ini jangan-jangan hanya mau ya? Aduh Pak, bisa ketawa nih. Oke. Kemudian yang ada juga masukan yaitu di referensi di belakang, mungkin mengikuti pedoman tulisan Pak. Untuk sementara kepada Prof. Cepi hanya itu masukan saya Pak. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Ibu Andireni ya. Ya. Untuk itu selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Mursalim, silakan. Saya nggak sebutkan titelnya yang belakang karena terlalu banyak Pak Mursalim. Baik, makasih Prof. Yang saya hormati para tim promotor, ada Prof. Cepi Pahlevi, ada Ibu Andireni PhD, Associate Professor insya Allah, Profesor, ada Prof. Nurdin, generasi muda kita, generasi muda kita, ada Kakanda Anas yang umurnya baru 32 tadi dia bilang. Ya, beda 1 tahun dengan Prof. Nurdin katanya. Ini adalah penantian yang panjang bagi saya terus terang Pak Elwi. Ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita komunikasi lewat mobile phone dan lain sebagainya, dan alhamdulillah ya meskipun penantian saya juga ini alhamdulillah sangat tidak mengecewakan karena masih jarang loh mahasiswa yang berani mengatakan atau masih jarang calon peneliti itu mengatakan bahwa kebaruan dari riset saya adalah ini. Dan alhamdulillah Pak Elwi sudah menyampaikan di bab 1 bahwa kebaruan dari penelitian adalah ini. Dan alhamdulillah hari ini juga yang bisa dipertahankan dan itu tidak menjadi sesuatu yang debatable. Nah, hanya saja karena ini adalah finance dan sangat kuantitatif nanti dalam pelaksanaannya. Penjelasan dari Pak Elwi tadi itu yang dalam menjawab pernyataan dari tim penilai bagaimana proses olah datanya itu perlu memang disampaikan di bab 4. Bagaimana misalnya proksi, bagaimana data-data itu yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan program statistik reviews misalnya. Sehingga itu nanti tidak perlu lagi menimbulkan pertanyaan. Meskipun di dalamnya sebenarnya itu sudah disampaikan, hanya saja perlu diungkapkan lagi. Tidak lagi menjadi model-model yang ya kalau menurut saya diuraikan dalam bentuk model seperti menempat atau tidak pun pasti nanti dalam prosesnya juga akan berjalan seperti itu. Itu yang terpenting saya kira. Nah, kemudian yang terakhir
sorry. Ini di halaman 47 nanti Pak Elvis, bisa dibuka. Ya, Prof. Yang tabel ini ini ya untung penilai tidak menanyakan atau mungkin tidak perlu dipertanyakan, tetapi ini perlu sebenarnya sepertinya adalah penjelasan terhadap variabel ya Pak Elia, yang halaman 47 ini ya. Proposisi untuk variabel determinan masing-masingnya itu. Iya, nah, itu yang perlu. Jadi nanti menuju pada hipotesis kan gitu ya. Tetapi saya usulkan supaya nanti untuk selanjutnya dideskripsikan saja. Baik. Ya, toh tidak kemudian menimbulkan pertanyaan. Yang paling terakhir, insya Allah bisa kira-kira 2 bulan setelah ini ada progres Pak Ilwi. Terlalu lama, bulan depan saja. Terlalu lama. Pak Ilwi ini pakai logika terbalik. Biasanya mahasiswa disertasi selesai baru bikin jurnal. Ini jurnal duluan. Ini jurnal duluan dan itu alhamdulillah Scopus. Alhamdulillah. Dan dia meneliti, saya jadi bingung. Ini tapi mungkin itu mengisi kekuasaan ya, mengisi waktu yang lama. Ini beliau menulis jurnal dan alhamdulillah. Ada campur tangannya KPS. Itulah bagusnya kalau sesama orang muda. Ya. Jadi saya pesankan kepada orang muda semua ini, pertahankan NKRI. Jadi susu itu tinggal ditimpan di dalam gelas saja ya, tidak bisa lagi ditimpa yang lain. Saya kira demikian Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sarannya Pak Elwi. Saya rasa cukup ya, semua sudah. Saya sembari tadi mengulas ya, sembari saya juga ada beberapa yang perlu diperhatikan, saran-saran dari tim promotor dan tim penguji. Itu aja dari saya. Siap, ya, Prof. Sama-sama. Saya kira itu saja Pak Anas untuk hari ini. Silakan keputusan Prof. Apakah kita ulangi? Kelihatannya ulangan kurang lengkap. Karena saya belum tahu nilainya ini. Kita ulangi saja sekali lagi Prof. Kita ulangi Prof. Sebelum puasa. Apa itu? Oh. Ya. Keputusan deh. Prof. Nilai bisa menyusul. Saya kira keputusannya bisa lanjut saja. Ya, silakan Prof. Silakan. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ya, selesailah sudah proposal atas nama Elwisam dengan keputusan bahwa Anda bisa lanjut dengan beberapa perbaikan. Itu yang saya bisa sampaikan ya, dan untuk teman-teman yang lain, ini dari Jakarta ini yang ada di sini ya. Terima kasih sudah bisa hadir menemani Pak Elwisam ya, supportingnya ya. Dan selanjutnya saya kira saya akan menutup ini dengan mengucapkan alhamdulillah, maka seminar proposal atas nama Elwisam ditutup. Alhamdulillah, terima Selamat kasih. Pak Alhamdulillah Elwisam. Pak Wisam, selamat Pak. Terima kasih Prof. Sandireni. Terima kasih Prof. Ria, terima kasih Bu Reni. Terima Terima kasih kasih Pak Mursalim semuanya. Terima kasih Prof. Mardiana, Prof. Terima kasih. Selamat, Prof. Selamat Bro. Nurjana, terima kasih. Kasih, Dr. Prof. Ana Susanto, terima Salam kasih. dari Bu Sukabumi Andi Bro. Reni dan Prof, Pak Mursalim, sama-sama. terima kasih. Ya, oke, nanti kita ketemu lagi dalam pembimbingan. Ya.
Siap. Oke, kalau gitu saya salam juga untuk semua yang di Jakarta. Tadi ada siapa itu? Saudi ya? Swadi, Oke, Prof. Mas Yadi. Swadi. Hah? Swadi ya, Swadi. Swadi. Ya, Swadi. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Ini pada mic ya, Pak Swadi ya. Oke. Bapak itu. Oke, kalau gitu saya mohon. Ada undangannya kak? Ada undangannya tuh? Ada juga. Pamit. Ya. Terima kasih Prof. Cepi. Ada menunya tuh? Iya. Saya juga Pak. Terima kasih Prof. Nurdin. Prof. Terima kasih Mau live juga Bu Dr. Nurjana. Terima kasih Bu Andi Reni. Pak Anas, saya juga live Terima ya. kasih Terima kasih Bu Reni. Pak Salim Nohong. Banyak Prof. Terima kasih. Oke, selamat sekali lagi Pak Ilham. Thank you semua. Ya, terima kasih. Pak Nur. KPS bantuannya. Pak Nur. Ya. Gimana Pak Nur ini? Pak Nur. Ngopi dulu Pak Nur, ngopi. Ya, nanti kita ngopi, Pak. PHP lagi, PHP. Nanti. Oke, thank you semua Pak. Selamat, makasih. Terima kasih. Makasih semua Ibu Nunung, makasih Momo, makasih. Ayo Pak Wiji. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ibu Anas. Resti, Ibu Subur, Ibu Heni. Ibu Heni siap-siap Ibu Heni. Ibu Heni siap-siap Ibu. Siap-siap Ibu Heni. Pak Dipa juga siap-siap. Siap. Oke. Oke, thank you semua. Terima kasih Pak KPS. Sukses Pak Heri. Pak KPS. Mantap. Ya. Prof Nurdin. Makasih Prof Nurdin. Oke, Ya Prof. Siap-siap. Ya, saya leave ya. Bye. Makasih Pak. Makasih Makasih semua, makasih. Pak Anas. Salam. Makasih. Pak Heri, makasih.